Pada video kali ini kita akan membahas satu contoh soal tentang hukum Coulomb untuk fisika kelas 12. Nah, di sini misalkan sebuah benda B dengan muatan QB sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 6 Coulomb digantungkan pada sebuah tali tak bermassa. Nah, beberapa saat kemudian sebuah benda A didekatkan ke benda B. Saat didekatkan benda A dan benda B terpisah sejauh R sama dengan 0,2 meter. Dan B membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y. Jadi, misalkan ini ada sumbu X mendatar dan sumbu Y lurus ke atas. Maka saat benda A didekatkan ke benda B, si benda B ini membentuk sudut theta terhadap sumbu Y. Oke? Nah, jika diketahui gaya tegang tali itu sama dengan 7,5 Newton, maka kita disuruh minta untuk mencari QA atau muatan dari benda A. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda B. Jadi kita tinjau benda B dan kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, di sini dapat kita lihat ada 3 gaya yang bekerja. Pertama, gaya tegang tali T. Yang kedua, ada gaya FA. Ini gaya Coulomb yang dihasilkan oleh benda A. Dan ada gaya berat MB dikali G. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus uraikan gaya tegang tali masing-masing pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, namun sebelum itu, kita akan cari dulu sudut yang dibentuk antara gaya tegang tali, dengan sumbu X. Kita sebut saja sudut yang dibentuk antara gaya tegang tali dan sumbu X itu sebagai alfa. Oke. Nah, di sini misalkan ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Ada alfa, ada sudut 90 derajat di sini, dan ada theta. Nah, misalkan ini sebuah segitiga siku-siku. Jika diketahui theta itu sama dengan 30 derajat, berarti besarnya alfa itu adalah theta ditambah 90 dan 90 tambah theta ini kita kurangkan dengan 180 derajat. Nah, hal ini dikarenakan untuk segitiga total sudut itu sama dengan 180 derajat. Dengan demikian, kita dapatkan alfa sama dengan 180 derajat dikurang 90 bagian tegak lurusnya ditambah 30 derajat dari tetanya. Nah, di sini kita dapatkan alfa itu sama dengan 60 derajat. Nah, kita sudah dapat sudut alfa, sudut yang dibentuk antara gaya tegang tali dan sumbu X. Selanjutnya kita uraikan si T ini masing-masing pada sumbu Y dan sumbu X. Nah, di sini pada sumbu Y ada uraian vektor gaya tegang tali yang namanya TY, dan pada sumbu X ada uraian gaya tegang tali yang dinamakan TX. Masing-masing besar TY dan TX ini adalah TX sama dengan T cos alpha, sedangkan TY sama dengan T sin alpha. Nah, jadi rumus T cos alpha dan T sin alpha ini bisa kita dapat dari hubungan trigonometri. Oke. Jadi ada gaya tegang tali, ada sudut alpha, ada uraian vektor arah X dan Y. Nah, di sini selanjutnya kita tinjau masing-masing sumbu. Di sumbu X dan sumbu Y. Oke. Apabila kita tinjau sumbu X, dapat kita lihat bahwa total gaya yang bekerja pada sumbu X ini sama dengan 0. Dikarenakan pada keadaan ini, kedua buah benda ini diam ya. Berada dalam keadaan statis. Nah, di sini, dikarenakan sigma gaya sama dengan 0, kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X atau sumbu yang mendatar ya. Di sini ada gaya FA ke kanan dan gaya TX ke kiri. Kita ambil ke kanan itu positif dan ke kiri itu negatif. Jadi dapat kita tuliskan 0 itu sama dengan FA dikurang TX.
Atau di sini Tx-nya bisa kita ubah jadi T cos alpha. Dan kita bisa tuliskan Fa atau gaya Coulomb yang diakibatkan oleh benda A itu sama dengan T cos alpha. Kita ingat, gaya Coulomb itu sama dengan K dikali QA dikali QB per R kuadrat. Nah, di sini dikarenakan kita mencari besarnya QA, maka kita bisa tuliskan. Nah, R kuadratnya kita naikkan, KQB-nya kita bagi ya. Nah, jadi kayak seperti ini. QA sama dengan T cos alpha dikali R kuadrat dibagi KQB. T ini gaya tegang tali, cos alpha ini sudut alpha yang tadi udah kita cari, R kuadrat itu merupakan jarak dari A ke B, di sini di soal 0,2 meter, dan K itu merupakan konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9, serta QB itu ada di soal 2,5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, di sini tinggal kita masukkan T-nya 7,5, alpanya 60, R-nya sama dengan 0,2, kita kuadratkan. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, dan QB-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6. Kita kerjakan dulu yang atas dan di bawah. Perkalian yang atas ini akan menghasilkan 0,15, dan perkalian yang di bawah itu akan menghasilkan 22.500. Misal kita bagi 0,15 dengan 22.500, maka akan kita dapatkan QA sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, jadi dari perhitungan kita dapatkan bahwa besarnya muatan A yang di sebelah kiri ini adalah sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, itu untuk contoh soal kita kali ini. Oke. Itu saja untuk contoh soal kali ini. Semoga contoh soalnya bermanfaat. Untuk materi hukum Coulomb, kalian bisa lihat di playlist Listrik Statis Fisika kelas 12. Itu ada materinya. Dan untuk video berikutnya mungkin kita akan bahas hukum Coulomb lagi. Baiklah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya.